Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya dicahayai oleh cahaya matahari yang terbit. Bukan terbit sih, mau terbenam ke arah barat karena memang saya sedang menghadap ke barat. Jadi dapat efek cahaya yang luar biasa, akhirnya saya kelihatan bersinar, bukan karena glowing, bukan karena skincare, karena saya tidak memakai skincare, tapi karena cahaya matahari teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang pernyataan Imaduddin yang dia protes, dia marah, dia kesal karena umat Islam Indonesia akhir-akhir ini itu melantunkan qasidah yang menurut dia itu justru memuji-muji kota dari negara lain. Dan mungkin di benaknya adalah ketika kita melantunkan qasidah itu, kecintaan kita terhadap tanah air mungkin berkurang atau apa ya, saya juga tidak tahu pemikiran dia kayak gimana, tapi kok sampai qasidah dibahas gitu loh. Qasidahnya seperti apa? Saya bawakan sedikit ya qasidahnya ya. Jangan fokus sama suara saya karena memang fales, bukan tidak punya bakat penyanyi. Jadi qasidahnya seperti ini. Ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 syailillah. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi karena umat Islam di Indonesia itu sekarang banyak yang melantunkan qasidah itu, panas tuh Imaduddin, panas sehingga dia berkomentar sudah sudah cukuplah umat Islam Indonesia untuk membawakan qasidah itu. Jadi dia minta stop agar umat Islam Indonesia tidak melantunkan qasidah itu. Nah pertanyaannya, apakah betul ketika kita melantunkan qasidah itu terus cinta tanah air kita terkikis? Ya tentu tidak. Kenapa? Karena kita melantunkan qasidah itu karena kita tahu Tarim itu di Hadramaut, Yaman, dan kita tahu negeri itu adalah negeri yang didoakan oleh Rasulullah SAW, sehingga di dalam benak kita, ya, karena didoakan Rasulullah dan banyak ulama-ulama yang Masya Allah luar biasa dari sana, mencetak ulama-ulama dunia, sehingga kita berpikir, oh berarti beneran nih, Tarim ini, Hadramaut ini adalah negeri yang berkah, sehingga karena cinta kita terhadap keberkahan yang didoakan Nabi, yang diberikan oleh Allah, sehingga kita melantunkan qasidah itu. Itu salah satu pendapat saya yang suka juga melantunkan qasidah itu. Jadi kita berharap keberkahan Tarim juga melimpah kepada kita keberkahannya. Begitu kira-kira. Bagaimana videonya? Dan video ini menariknya nanti akan dikomentari oleh Ustadz Abdul Somad. Mungkin Ustadz Abdul Somad juga tidak mengomentari mulutnya Imaduddin. Tapi ada pertanyaan yang Ustadz Abdul Somad menjawabnya. Sebenarnya ya nyambung juga ke statement Imaduddin. Makanya nanti ada jawaban dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana lengkap videonya? Kita saksikan video yang berikut ini. Jangan lagi ada kata-kata ya tarim, ya tarim. Ya tarim, ya tarim. Yang paling aneh ini orang Jatim nyanyinya ya tarim. Bukan ya Jatim. Ya tarim, ya tarim. Syailillah, syailillah. Syailillah, syailillah. Itulah maka disebut dengan tarim. Memang Nabi pernah mendoakan Yaman, ya. Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman.
Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman. Karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing. Dia gendong anak onta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman. Berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia. Keturunan-keturunannya, itulah dia. As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad, bin Syihab, bin Yahya, bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi, bin Yahya, Habib Rizik, bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir, As-Saggaf, Al-Abbas. Kita selalu mengamalkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad. Gimana teman-teman? Sudah disaksikan videonya? Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, sudahlah. Kalau engkau bahas masalah nasab, dia nggak usah melebar kemana-mana lah. Nggak usah melebar ke kosidahnya lah. Nanti si Abbas Buntet melebar lagi ke fitnah-fitnahan bahwa Ba'alawi itu dibawa oleh Belanda lah. Antek penjajah lah. Dibilang lagi si Romai Rama sama Abbas Buntet juga bilang PKI lah. Padahal nanti saya bikin videonya, benarkah tuduhan keji Romai Rama atau Abbas Buntet yang mengatakan bahwa Ba'alawi atau Habib itu adalah PKI? Katanya Muso itu adalah Ba'alawi, Dan Aidit adalah ketua-ketua PKI itu adalah Ba'alawi. Saya punya videonya, nanti akan saya buatkan dulu, nanti akan saya upload ke teman-teman agar teman-teman tahu yang sebenarnya, ya, agar tidak terlalu mudah masuk omongan-omongan keji seseorang sehingga otak kita nanti kotor. Ya teman-teman, itu aja dari saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman. Semoga ini bisa menjadi penyeimbang kabar dari luar sana agar tidak mudah terkontaminasi oleh berita-berita hoax atau berita-berita bohong. Itu aja dari saya. Semoga teman-teman sehat selalu, sehat badannya dan sehat otaknya agar bisa menentukan pilihan yang benar. Saya pribumi, saya cinta Kiai, dan saya cinta Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.